Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh iri banget ketika melihat ada teman-teman saya sekarang relawan kemanusiaan yang sekarang sedang mengantarkan bantuan ya ke perbatasan-perbatasan Bangladesh, kemudian bawa bantuan yang kita titipkan kepadanya. Masya Allah Pak, maka satu harinya dinilai dengan orang 30 hari itikaf Pak. Kalau kemudian mereka sampai kemudian relawan itu pergi misalkan 10 hari Pak, 10 hari dia pergi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu pulang dia, kemudian Kamis sudah sampai di rumah 10 hari Pak, kalikan dengan 30 itu sama dengan 300 hari orang yang itikaf Pak, lebih dari setahun itu, lebih dari setahun itu. Padahal membayangkan diri kita mampu itikaf di masjidnya Nabi selama 1 tahun itu hampir mendekati mustahil Pak. Bapak setahun ngopiak-ngopiak di masjid terus. Sebulan itu aja berat, apalagi setahun. Dan ternyata amalan itu kemudian mampu dikalahkan dan mampu disetarakan, mampu disetarakan dengan orang yang membantu saudaranya selama 1 hari. Kalau dia membantunya 10 hari, kalahkan 30 hari. Dan itu pahalanya besar. Bahkan kalau kita mau jujur Pak, memperhatikan ya, kalau kita mau jujur untuk memperhatikan dan mengkaji, kita akan mendapati Masya Allah bahwasanya ternyata setiap perintah sunnah dalam kehidupan kita itu bertujuan bagaimana memberikan manfaat sama orang. Coba Bapak perhatikan setiap perintah dalam sunnah, rata-rata perintah dalam sunnah itu memberikan manfaat kepada orang Pak. Kita diperintahkan ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong diem, itu kan manfaatnya kembali ke orang. Ya kan, kita diperintahkan untuk kemudian memuliakan tamu, manfaatnya kembali ke tamu. Kita diperintahkan sampai urusan masak saja, antum yang masak, antum yang punya daging. Tapi Nabi memerintahkan dalam sunnah, kalau antum masak daging, perbanyak itu kemudian kuahnya, supaya kuahnya itu bisa dibagikan kepada tetangga dan tetangga itu tidak tersakiti dengan baunya tanpa mencicipi masakannya. Lupa sampai urusan masak aja disuruh untuk memberikan manfaat kok. Makanya kalau Bapak masak daging, perbanyak kuahnya, bagi tetangga kuahnya. Dagingnya enggak gitu, nanti masak mie godok kemudian ke tetangga, loh ini apa Pak? Kuah, lah minyak mana? Minyak buat saya. Ya enggak gitu. Tapi sampai urusan masak sekalipun itu sampai asasnya memberikan manfaat. Makanya inilah yang menjadikan kita sensitif. Menjadi seorang muslim itu membantu saudara kita, kebutuhannya selama 1 hari itu kebutuhannya besar banget, dan itu pahalanya begitu berat dalam amal timbangan kita. Makanya kalau kita hanya mengandalkan amal kita sendiri setiap waktunya dan setiap saatnya, kita khawatir bahwasanya perjalanan kita ke surga itu, karir kita tidak akan cepat naik di hadapan Allah, disebabkan kita itu mengandalkan amalan-amalan yang kurang tepat. Investasi pada tempat yang terbaik itu menghasilkan profit yang besar di hadapan manusia. Sama investasi yang terbaik dalam amal itu menghasilkan profit yang besar di hadapan Allah Pak. Dan itu berat ditimbang dalam mizan kebaikan. Masya Allah, pernah nggak kita ngeliat ada saudara kita kerja cuma 2 jam berkotak-katik di depan komputer, untungnya bisa makan sebulan. Tapi ada saudara kita kan investasinya itu salah, dia kerja seminggu itu, tapi belum tentu mencukupi kebutuhan dia sebulan. Kenapa? Investasi yang tepat itu menghasilkan profit yang besar. Sama Pak, dalam urusan akhirat sama. Kalau kita investasinya pada tempat yang tepat, maka sesungguhnya itu yang akan memudahkan jalan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Dan itu memberatkan amal timbangan kita. Berat itu ketika ditimbang. Makanya pernah kan Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala itu merupakan salah satu muridnya dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala saat itu ketika akan berkhidmah kepada kepentingan kaum muslimin, kemudian mengkondisikan ayo. Kemudian Sabit Al-Bunani malah itikaf. Lalu kemudian kurirnya Hasan Al-Basri berkata, sampaikan kepada Sabit, kenapa dia tidak mau ikut sama kita? Lalu dijawab, Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala kemudian menjawab, saya ingin itikaf. Kemudian Hasan Al-Basri seorang tabi'in kemudian berkata, katakan pada Sabit apa yang kita lakukan hari ini lebih utama daripada itikaf ratusan hari yang dia kerjakan. Hasan Al-Basri.
Makanya inilah yang menjadikan kita memperhatikan betul asas manfaat yang kita bagikan kepada orang itu menjadikan berat betul dalam timbangan kebaikan Allah. Makanya ini harus kita pikirkan. Bantu orang, mengalirkan air itu juga pahalanya besar, Pak. Saya sampaikan ya, mengalirkan air itu pahalanya besar banget. Mana dalilnya Ustadz? Dari riwayatnya Sa'ad bin Ubadah. Nabi itu pernah ditanya sama Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasul, inna ummi matat wa kanat tuhib an tunfik fi sabilillah." Ibuku meninggal ya Rasul, dan ibuku itu senang sekali kalau infak ya Rasul. Apakah boleh saya infak atas nama ibuku ya Rasul? Nabi mengatakan boleh. Tasaddaq anha, sedekah atas nama ibumu, maka ibumu akan mendapatkan pahala atas yang kamu sedekahkan. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ngomong, ayo sedekatin afdal ya Rasulullah. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, ijril ma, alirkan air kepada makhluk-makhluknya Allah. Dan itu ternyata besar, Pak. Masya Allah, mengalirkan air itu tidak pernah usang keutamaan ibadah ini, Pak. Makanya sampai kita dapati ada perempuan memberikan beberapa tetes air kepada seekor anjing. Maka sesungguhnya Allah mengampuninya ketika wanita itu melakukan semata-mata ikhlas karena Allah dan manfaatnya kembali kepada makhluk. Coba Pak, pernah nggak kita mengalirkan air, manfaatnya itu besar Pak. Sekali-kali ke pondok-pondok yang baru merintis gitu. Ustaz, airnya siapa yang ngebor? Belum ada Bu, mahal Bu, 60 juta. Sudah saya aja yang ngebor. Maka setiap air itu berputar, kemudian akhirnya ngalirin santri, dipakai wudhu dapat pahala Pak yang ngalirkan air itu. Dipakai mandi junub, ngalirkan pahala dapat. Kemudian mandi pagi, mandi sore, malam ketika mau tahajud mandi lagi, kencing dia pakai air itu lagi. Dipakai misalkan tidak usah banyak, balik 100 santri Pak. Maka setiap hari muter air itu mengalir pahala itu. Itu sama dengan air ketemu dengan lautan tanpa batas. Itu kan investasi itu. Karena umur kita pendek. Ajal kita terbatas. Hal-hal semacam itu kita perlukan dalam kehidupan kita beramal, Pak. Air gitu, nyari kemudian masjid. Kalau ada bangun masjid datangin, sudah dibor nggak airnya, saya ngebor. Kalau memang uang kita lebih. Kalau nggak bisa ya sudah yang ringan-ringan. Ketika pas pada waktu sholat Jumat, beli air mineral, tulis di depan, kemudian situ tulisin air gratis. Pahalanya besar Pak. Orang kemudian biasanya sholat Jumat biasanya kan kemudian haus karena banyak orang yang tidur ketika khutbah Jumat, bangun-bangun haus. Maka kemudian kita alirkan air itu, Masya Allah. Majelis taklim, ya kan, majelis subuh, kemudian kita lihat nggak ada airnya, sekali ada air, airnya putih terus tuh kan, putih kan. Sekali-kali berwarna itu kan, bapak nyuruh istri buatin teh itu, biasanya yang ngaji ada sekitar 100-an, buat teh itu, kemudian diminum Pak, itu kan besar, manfaatnya besar itu. Hal-hal ringan tapi ternyata kita tanpa sadari bisa memberikan manfaat yang besar.